Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, masih melanjutkan fungsi Legendre. Kita masuk ke fungsi pembangkit polinomial Legendre. Di materi yang telah lalu kita sudah menemukan bagaimana cara menyusun polinomial Legendre. Nah, ini ada suatu fungsi yang dapat digunakan untuk membangkitkan polinomial Legendre. Namanya fungsi pembangkit polinomial Legendre, dirumuskan sebagai si x, h sama dengan 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat min setengah dengan nilai mutlak h kurang dari 1. Nah, ini disebut fungsi pembangkit polinomial Legendre karena dari ini kita dapat membangkitkan polinomial Legendre. Nah, dan bagaimana hubungan antara fungsi ini untuk membangkitkan polinomial Legendre? Kita misalkan komponen 2xh plus h kuadrat ini sama dengan y, gitu ya. Maka ini bisa kita nyatakan sebagai si y, ya, karena y di sini sebagai fungsi x dan h, ya, sehingga si y 1 dikurangi ini y 1 min y pangkat min setengah, ya. Nah, kita ingat lagi tentang deret binomial bahwa 1 plus x pangkat p itu kalau diuraikan menjadi deret akan menjadi seperti ini. Maka ini bisa kita analogikan dengan deret binomial 1 plus x pangkat p dengan x itu adalah min y, ya. Sehingga deret binomialnya adalah si y sama dengan 1 plus setengah y plus 3/8 y kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita kembalikan, gitu ya, kita substitusi lagi nilai y sama dengan 2x min h kuadrat tadi ke deret binomial psi, maka akan diperoleh si x, h itu sama dengan 1 plus xh plus setengah h kuadrat plus 3/8 2xh min h kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kalau kita uraikan kemudian kita sederhanakan, ya, kita kumpulkan nilai-nilai pangkat h yang bersesuaian, gitu ya. Ini h pangkat 0, ini h pangkat 1, kemudian h pangkat 2 dan h pangkat 3 dan seterusnya. Maka ini bisa kita lihat, ya, bahwa ini adalah polinomial Legendre, ya. 1 itu adalah P0x, kemudian x itu adalah P1x, 3/2x kuadrat min setengah itu adalah P2x dan seterusnya. Nah, di sini h pangkat 0, h pangkat 1, h pangkat 2, h pangkat 3 dan seterusnya. Nah, fungsi pembangkit ini berguna untuk mencari hubungan-hubungan rekursif antara polinomial Legendre 1 dengan yang lain, gitu ya. Jadi kalau kita punya dua buah polinomial Legendre, kemudian kita mau mencari polinomial yang lain, kita bisa menggunakan hubungan-hubungan rekursif ini. Hubungan rekursif ini tadi diturunkan dari fungsi pembangkit polinomial Legendre tadi. Nah, ini ada beberapa hubungan rekursif antar polinomial Legendre. Yang A ini, ya, LPLX itu akan sama dengan 2L min 1 XPL min 1 min L min 1 PL min 2 X, gitu ya. Jadi misal kita mau mencari P1X dan P2X, ya. P2X, maka misal PL-nya itu L-nya itu 2, berarti P2X, gitu ya. Maka kita perlu mengetahui P1X 2 min 1 dan kemudian P0X. Kalau kita tahu P0X dan P1X dan P0X, kita bisa mencari P2X dari persamaan hubungan rekursif yang pertama ini. Begitu juga kalau tahu turunan dari L, gitu ya, P aksen LX
kemudian min P aksen L min 1X, maka kita bisa menemukan juga P1X. Begitu seterusnya. Jadi apa yang diketahui gitu ya, polinomial mana yang diketahui, polinomial Legendre mana yang diketahui, maka kita bisa memilih dari beberapa opsi hubungan rekursif ini untuk mencari polinomial yang kita inginkan. Nah, kita coba buktikan hubungan rekursi yang bagian A. Tadi kita pakai ya, psi itu sama dengan 1 min 2x plus h kuadrat pangkat min setengah. Kemudian kalau ini kita turunkan terhadap h, maka do psi do h itu akan sama dengan ini. Nah, kemudian bagian yang saya lingkari ini bisa kita uraikan sehingga 1 min 2x plus h kuadrat ini pindah 1 ke luas kiri kali do psi do h itu akan sama dengan min setengah dikalikan ini itu sama dengan x min h ya. Kemudian ini tadi masih sisa min 1 itu sama dengan masih sisa min setengah itu akan sama dengan psi itu sendiri ini ya. Nah, kita ingat tadi bahwa psi itu juga sama dengan sigma dari L sama dengan 0 sampai tak tering H pangkat L P Lx gitu. Sehingga kalau ini kemudian kita masukkan ke nilai psi ya, maka 1 min 2xh plus h kuadrat do psinya kita ganti dengan h pangkat L P Lx do h itu akan sama dengan x min h, kita kalikan psi lagi, maka akan jadi ini. Ini kalau kita turunkan terhadap H akan jadi ini ya, bagian ini do H dari H pangkat L P Lx itu kalau diturunkan terhadap H maka akan jadi L nya turun L H L min 1 PLX gitu ya. Ini ruas kanan masih sama, kemudian kita kalikan ini masing-masing ke ini, maka akan jadi ini juga kita kalikan masing-masing ke X min H. Ini jadinya nah sehingga jadi ini ya, jadi ini sendiri. Nah, kalau kita sederhanakan akan menjadi ini L PLX 2L min 1 X PL min 1 X min L min 1 PL min 2X tadi ya, hubungan rekursif yang bagian A tadi. Nah, kita coba kalau diketahui P0X itu sama dengan 1, kemudian P1X itu sama dengan X, kemudian kita ingin mencari P2X gitu ya. Maka P2X itu L-nya sama dengan 2, sehingga 2P2X itu sama dengan 2 kali 2 min 1 X P L min 1 itu berarti 2 dikurangi 1 itu 1, min L min 1 itu 1, kemudian PL min 2, L min 2, 2 dikurangi 2, 0. Sehingga 2P2X itu akan sama dengan ini ya. Kita tahu P1X itu adalah X gitu ya. Kemudian P0X itu 1 ya. P1X, X, P0X 1. Maka ini 3X kali X min 1, 3 X kuadrat min 1, kemudian sehingga P2-nya ketemu 3/2 X kuadrat min setengah. Ya, seperti yang kita dapatkan ketika mencari polinomial Legendre dengan cara yang biasa ya, cara yang dengan syarat Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini makanya ini disebut dengan fungsi pembangkit gitu ya, karena untuk membangkitkan polinomial dari polinomial yang lain. Nah, ini kalau kita ingin menyatakan suatu fungsi gitu ya dengan menggunakan polinomial Legendre, contohnya ada persamaan X min X pangkat 3, kita diminta untuk menyatakan ini dengan menggunakan polinomial Legendre, maka kita bisa menguraikan dulu gitu ya.
X min X pangkat 3 gitu ya, itu kita tahu yang mengandung X pangkat 3 itu adalah P3X gitu ya. Maka dari P3X sama dengan 5/2X pangkat 3 min 3/2X, kita sendirikan dulu X pangkat 3-nya, maka X pangkat 3-nya jadi ini. Nah, sehingga X min X pangkat 3 itu bisa kita nyatakan dalam polinomial Legendre seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa X itu adalah P1X ya, atau polinomial Legendre dengan L sama dengan 1, maka bisa kita ganti di sini. Sehingga X min X pangkat 3 itu sama dengan 2/5 polinomial Legendre untuk L sama dengan 1 dikurangi polinomial Legendre untuk L sama dengan 3. Jadi dengan mengetahui polinomial Legendre, maka kita bisa menyatakan suatu persamaan dalam polinomial Legendre. Nah, kemudian ortogonalitas polinomial Legendre, kita ingat lagi jika dua buah vektor itu dikatakan ortogonal jika keduanya saling tegak lurus gitu ya, atau sudut yang dibentuk itu 90 derajat ya. Nah, dengan menggunakan definisi ini, kemudian menggunakan menurut perkalian titik ya, dot product, kalau dua buah vektor ortogonal itu akan memenuhi syarat ini ya, vektor A dot vektor B itu akan sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B cos 90 derajat gitu ya. Nah, kita tahu cos 90 itu adalah 0 gitu ya, sehingga vektor A dot vektor B itu kalau dia tegak lurus berarti 0 gitu ya. Nah, kita tahu A itu vektor A itu A1I, A2J plus A3K gitu ya. Kemudian vektor B mestinya seperti itu juga, B1I, B2J, B3K ya. Maka vektor A dot vektor B itu akan sama dengan ini ya, komponen yang sejajar A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3 gitu ya. Itu akan sama dengan 0 gitu ya. Atau ini ya, A dot B sama dengan 0. Nah, analogi dengan pengertian dot product dari vektor tadi, jika kita memiliki dua fungsi kontinu yaitu misal AX dan BX gitu ya, maka fungsi tersebut akan saling ortogonal dalam selang A dan B gitu ya, jika memenuhi AX, BX itu sama dengan 0 gitu ya. Ini tadi ini sigma gitu ya. Ini di sini diganti integral karena fungsi kontinu. Integral A misalnya AX, BX, DX itu sama dengan 0. Nah, jika AX, BX merupakan fungsi kompleks, maka syarat AX dan BX ortogonal itu ditulis seperti ini ya. A bintang gitu ya. Konjugat gitu ya. BX, DX sama dengan 0 ya. Kompleks konjugat gitu ya. Kalian ingat lagi, A bintang gitu ya, kompleks konjugat dari A gitu ya, atau konjugatnya atau sekawannya dari A. Nah, kemudian jika kita memiliki himpunan fungsi A, N, X, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya, maka integral A sampai B, A, N, X, A, M, X, dx gitu ya, akan sama dengan 0 kalau M itu tidak sama dengan N, dan akan sama dengan konstanta jika M itu sama dengan N tapi tidak sama dengan 0. Maka fungsi-fungsi A, N, X itu disebut himpunan dari fungsi ortogonal gitu ya. Nah, kalau M tidak sama dengan N seperti tadi ya, A dan B tadi ya, maka itu sama dengan 0 kalau M tidak sama dengan N, kemudian akan sama dengan konstanta jika M sama dengan N. Nah, contoh ini integral dari min P sampai P sin NX sin MX dx gitu ya.
itu akan sama dengan 0 untuk M tidak sama dengan N, dan akan sama dengan P untuk M sama dengan N tidak sama dengan 0 gitu ya. Maka sin NX merupakan fungsi yang ortogonal dalam selang min P sampai P gitu ya. Nah, begitu juga analoginya kita analogikan ke polinomial Legendre. Maka integral min 1 sampai 1 gitu ya, PLX, PMX, DX itu akan sama dengan 0 gitu ya, kecuali L itu sama dengan M gitu ya. Nah, kita buktikan gitu ya, apakah P1X itu ortogonal dengan P2X gitu ya, L tidak sama dengan M gitu ya. Kemudian P0X ortogonal dengan P3, P2 ortogonal dengan P5 dan seterusnya. Nah, kita buktikan apakah benar. Kita ingat lagi persamaan diferensial Legendre. 1 min E kuadrat Y double aksen min 2X Y aksen plus L plus 1Y sama dengan 0. Jika kita misalkan Y itu sama dengan polinomial Legendre PLX, kita ganti Y sama dengan PLX, maka akan jadi ini 1 min E kuadrat PL double aksen X min 2X PL aksen X plus L plus 1 PLX sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa kita tulis ulang ya, yang bagian yang saya beri garis merah ini bisa kita tulis ulang sebagai DDX 1 min E kuadrat PL aksen X. Jadi 1 min E kuadrat PL aksen X ini kalau kita turunkan terhadap X, jadinya ini ya, 1 min E kuadrat PL double aksen X ya. Ini tetap, PL aksen X-nya diturunkan menjadi PL double aksen. Kemudian yang PL aksen tetap, jadi pakai turunan parsial itu ya. Maka 1 min X kuadrat itu diturunkan terhadap X itu menjadi min 2X. Sehingga ini ya, yang bergaris merah ini sama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau L-nya kita ganti dengan M gitu ya. Dengan cara yang sama, maka kalau L-nya itu kita ganti dengan M, jadinya ini. Nah, kemudian ini ya, yang bagian L dengan bagian M, tadi masing-masing yang bagian L itu kita kalikan dengan PMX, kemudian yang bagian M itu kita kalikan dengan PLX, maka akan kita dapatkan ini. Nah, kemudian bagian yang saya kotak ini kita kurangkan ya. Nah, sehingga tadi ya dikurangi didapatkan ini. Kemudian dua suku pertama ini bisa kita tulis ulang menjadi ini ya, dua suku pertama ini kita tulis ulang menjadi ini. Nah, kemudian kita lakukan integrasi persamaan ini dari min 1 sampai 1 ya. Kemudian kita pisahkan ini menjadi suku pertama, kemudian menjadi suku kedua. Nah, suku pertama kita integrasikan dulu ya. Ini ke X gitu ya. Sehingga didapatkan ini. Nah, kemudian suku kedua ini adalah ini ya. Sehingga suku 1 ditambah suku 2 kita jumlahkan sama dengan 0 ya, tadi. Maka ini ya, suku 1 ini 1 min X kuadrat PMX PL aksen X min PLX PM aksen X gitu ya. Dari min 1 sampai 1 itu kalau kita masukkan nilai-nilai min 1 dan 1 ini ke X, ini kan jadinya 1 min 1 itu kan 0 ya. Kemudian yang kedua 1 min 1 kuadrat juga 1 sehingga 0, sehingga hasilnya sama dengan 0. Maka suku 1 sama dengan 0, sehingga suku 1 dan suku 2 ini akan sama dengan ini, sama dengan 0. Maka bagian integral ini bisa kita pisahkan, itu akan sama dengan integral min 1 sampai 1 PLX PMX dx itu sama dengan 0 dibagi dengan L plus 1 min M plus 1 gitu. Maka sama dengan 0 ya. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa polinomial Legendre itu saling ortogonal untuk
L tidak sama dengan M gitu ya. Kalau L sama dengan M tidak ortogonal. Nah, contohnya ini kita punya P1X itu sama dengan X, kemudian P2X itu sama dengan 3/2X kuadrat min setengah. Kemudian kalau kita masukkan apakah ortogonal gitu ya. P1X ini ya, X integral dari min 1 sampai 1. Ini kalau P1X kita integralkan, kita kalikan dengan P2X gitu ya. Kemudian P2X ini dx, kita lakukan integrasi, maka akan kita dapatkan nilai 0. Artinya P1X dan P2X itu saling ortogonal karena L-nya tidak sama dengan M. Nah, bagaimana kalau L-nya sama dengan M? Ya, misal kita ambil P1 dan P1 ya. Maka integral min 1 sampai 1 P1X P1X dx kita dapatkan hasilnya adalah satu konstanta 2/3 ya, sehingga tidak ortogonal. Jadi ortogonalitas dari polinomial Legendre itu berlaku untuk PL dan PM dengan L tidak sama dengan M gitu ya. Itu fungsinya saling ortogonal. Nah, kemudian normalisasi polinomial Legendre, kita ingat lagi vektor satuan U itu ya, itu sama vektor satuan U itu nilainya adalah A, vektor A dibagi besarnya vektor A, besarnya satu satuan. Nah, ini disebut proses normalisasi untuk suatu fungsi gitu ya. Kita tinjau suatu fungsi AX dx ya. Integral A sampai B AX dx ya, atau integral A sampai B nilai besarnya A kuadrat dx itu akan sama dengan N kuadrat ya. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa normalisasi AX dalam selang AB. Jadi jika AX dinormalisasi dalam selang AB, maka AX dikalikan dengan 1/n setelah dinormalisasi. Jadi AX dibagi N itu akan nilainya akan sama dengan 1. Nah, sehingga 1/n itu disebut faktor normalisasi. Contoh fungsi sin gitu ya. Integral min pi sampai pi sin nx dx itu akan sama dengan pi atau besarnya pi itu ya, akar pi dikuadratkan gitu ya. Nah, apakah normalisasi fungsi sin nx itu? Maka normalisasinya n sama dengan akar pi. Nah, faktor normalisasinya 1/n, 1/akar pi gitu ya, karena akar 1/pi gitu ya, atau 1/akar pi sama saja. Sin nx itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian berapa normalisasi untuk polinomial Legendre PLX? Kita ambil hubungan rekursi polinomial Legendre yang bagian B, xp aksen Lx min p aksen L min 1x itu akan sama dengan L PLX gitu. Kita beri simbol ini. Kemudian kalau ini kita kalikan dengan PLX, jadinya ini LPL PLX nih, bagian ini kita kalikan dengan X, kemudian yang ruas satunya juga kita kalikan dengan PLX. Kemudian kita integrasikan untuk selang min 1 sampai 1, maka akan kita dapatkan ini. Kita tahu ini tadi sama dengan 0. Ya. Nah, maka kita tinggal ini ya, tinggal bagian ini kita integralkan dengan integral parsial, integral U dv dengan U sama dengan X, sehingga DU sama dengan DX, dan dv-nya PLX, PL aksen X dx, ya. Sehingga PLX dPLX gitu ya, PL aksen X dx itu kan sama dengan dPLX. Kemudian V-nya adalah setengah PLX kuadrat. Nah, kemudian kita integralkan dengan integral parsial,
sehingga kita dapatkan ini ya, setengah PL1 kuadrat plus setengah PL min 1 kuadrat. X-nya kita ganti dengan batas integrasi. Sehingga min 1 sampai 1, integral min 1 sampai 1, PLX dx itu sama dengan 1 dibagi L plus setengah. Gitu ya. Kemudian kita lakukan sedikit penyederhanaan, maka didapatkan 2 dibagi 2L plus 1. Nah, sehingga normalisasi untuk PLX itu sama dengan akar dari ini ya. Akar dari integral min 1 sampai 1 PLX dx gitu ya. 2L plus 1 berarti akar 2 dibagi 2L plus 1. Nah, faktor normalisasinya 1/n. Ini tinggal dibagi balik ini ya. Kemudian fungsi Legendre yang diasosiasikan, kita mungkin nanti ketemu beberapa fungsi atau persamaan diferensial yang bentuknya mirip dengan persamaan diferensial Legendre ini ya. Nah, 1 min X kuadrat di double aksen min 2XY. Kalau fungsi persamaan diferensial Legendre biasa kan hanya L kali L plus 1Y gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada persamaan diferensial yang mirip ya, dengan adanya tambahan ini ya, minus M kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Maka persamaan diferensial ini solusinya adalah ini, Y sama dengan 1 min X kuadrat M per 2 dm dxm PLX. Penyelesaian ini disebut dengan fungsi Legendre yang diasosiasikan ya. Bisa juga kita tulis dalam polinomialnya, maka polinomial fungsi Legendre yang diasosiasikan itu adalah PLMX 1 min X kuadrat M per 2 dm dxm PLX. Nah, ini adalah formula Rodrigues untuk mencari fungsi Legendre yang diasosiasikan. Kemudian normalisasinya adalah ini. Ortogonalitasnya adalah ini. Kemudian normalisasinya adalah ini. Integral min 1 sampai 1 PMLX PLMX dx itu akan sama dengan 2 per 2L plus 1 dikalikan L plus M faktorial, L min M faktorial. Intinya. Nah, ini adalah bentuk lain dari fungsi persamaan diferensial Legendre yang diasosiasikan. Kalau tadi dalam Y double aksen itu bisa kita tulis dalam bentuk lain seperti ini. Dengan cara mengganti X-nya tadi dengan cos theta. Nah, kemudian bagaimana polinomial Legendre dari polinomial Legendre yang diasosiasikan ini? P1, misal kita ambil contoh P1 1 cos theta ya, maka P1 1x gitu ya. 1 min X kuadrat pangkat setengah dx dari P1x gitu ya. Kemudian ini kita tahu P1x itu adalah X. Nah, kemudian ini kita diturunkan itu sampai 1, sehingga P11x itu akar 1 min X kuadrat. Maka kalau X-nya tadi kita ganti dengan cos theta, itu akar 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat kita tahu itu adalah dengan sin kuadrat. Maka P11x itu sama dengan sin X. Gitu ya. Polinomial ke-1 dari fungsi Legendre yang diasosiasikan itu sama dengan sin X. Jadi P11 cos theta itu sama dengan sin X. Berikut adalah aplikasi fungsi Legendre untuk mencari potensial di sekitar muatan listrik. Ini ada muatan listrik. Kemudian kita mau mencari potensial sekitar muatan listrik ini. Misal ini jaraknya dengan
satu titik ini R, kemudian ini R besar, ya, antara dua mountain ini. Kemudian kita berdasarkan vektor kita bisa mencari jarak D ini ya, R besar minus R kecil, besarnya D, ya, akar ini R kuadrat min 2R R kecil R besar R kecil cos theta plus R kuadrat ini ya. Sehingga ini V-nya adalah ini. Kemudian untuk nilai R kecil jauh lebih kecil daripada R besar, ya, maka bisa kita tulis seperti ini. Kalau kita misalkan H itu adalah R kecil dibagi R besar dan X itu adalah cos theta. X ini bukan koordinat ya, hanya simbol. Maka D itu bisa kita tuliskan seperti ini, sehingga V itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita tahu dari definisi bahwa 1 min 2HX plus H kuadrat pangkat min setengah itu adalah psi, di mana psi itu bisa kita tulis pembangkit, fungsi pembangkit ya, bisa kita tuliskan dalam polinomial seperti ini, ya. Nah, sehingga kalau ini X-nya sebagai fungsi cos theta gitu ya, maka bisa kita tulis seperti ini V-nya. Ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari V. Ini dalam bentuk sigma. Sigma itu bisa kita uraikan menjadi dalam bentuk deret gitu ya. Nah, deret ini untuk R yang jauh lebih besar, R besar yang jauh lebih besar dari R kecil gitu ya. Maka nilai V ini otomatis akan semakin menurun ya, karena R besar ini sebagai penyebut di bawah gitu ya. Kalau R-nya besar gitu ya, maka semakin ini kan pangkatnya semakin besar ya, R besarnya ini, sehingga kalau penyebutnya besar maka nilainya V ini akan menjadi semakin mengecil, sehingga kita cukup mengambil beberapa suku di depan dari deret V itu untuk menentukan nilai V. Ini aplikasi dari fungsi Legendre. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Perhatikan pada due date-nya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.